ke supervised learning dulu. Pertama yang kita lakukan, apa sih yang disebut dengan supervised learning? Di sini kalau pada definisinya saja kita sudah supervise, artinya terawasi. Jadi memang kita belajar dengan detail yang ini loh, ini semuanya kita detail teliti. Model supervised learning yaitu mengajarkan model dengan pengetahuan sehingga dapat memprediksikan di masa datang. Jadi kalau Anda belajar, oh nanti aku harus seperti ini nih, ya gini hasilnya, kamu dapat B sekian, dapat A sekian, Anda harus belajar ini materi. Itu namanya supervised learning. Jadi nanti kita diajarkan mengajarkan model dan melatihnya dengan beberapa data dari data yang berlabel. Ciri khasnya boleh digarisbawahi, kita harus ada data yang berlabel. Intinya itu supervisor. Oke. Bagaimana sih prosesnya di dalam dengan algoritmanya? Dia pertama akan ada data input, terus kita melakukan algoritma machine learning, terus nanti kita gunakan data outputnya ada tersedia semuanya, dikarenakan si datanya sendiri sudah ada dia ada kelasnya, jadi kita pasti akan tersedia semuanya ada di situ, walaupun data input sama data outputnya. Oke, itu di supervise. Nah, bagaimana sih lanjutan dari seperti tadi? Mengajarkan model, melatih dengan beberapa dataset. Seperti apa sih bentuk datanya yang kita latih? Inilah yang kita akan lakukan. Ini ada 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 ciri atribut. Yang terakhir ada 10 sebetulnya 9 cirinya. Satu itu yang ke satu lagi adalah kelasnya. Jadi semuanya ini ada 10 sebetulnya. Tapi karakteristiknya ada 9. 9 yang termasuk atribut ke ID-nya juga. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 di luar dengan kelasnya. Oh, ini 10 benar nggak nih? Ini kelam itu ID, biasanya ambilnya cuma karakternya dari kelam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Benar 10. 10 sama kelas. ID itu biasanya hanya untuk identitas dari si recordnya tersebut. Tapi karakteristiknya ada 9 ditambah 10, karakteristiknya ada 9 ditambah kelas itu jadi 10 atribut yang ada. Oke. Terus lanjut lagi di sini kita mengajarkan model dengan data berlabel. Jadi nanti kita label, dimaksud label ini adalah label. Sedangkan ini adalah karakteristiknya, adalah satu karakteristik dari data tersebut. Ini adalah data pesaing kanker sebetulnya. Oke, nah bagaimana contohnya seperti itu? Kalau data ada lagi data lain, umpamanya tipe tugas dari supervised learning adalah klasifikasi. Jadi pada supervised learning yang bisa kita lakukan ada 2 sebetulnya, klasifikasi dan regresi. Mungkin Anda sering melihat, Anda kalau sudah ada bayangan yang disebut dengan regresi. Di sini kita umpamanya, di sini adalah memberikan nilai target harga mobil, diberikan serangkaian fitur. Jadi kita punya fitur, label-labelnya sudah ada dari gambar tersebut. Nah, ini ada, ini labelnya. Tapi setiap lab ini punya karakteristik. Jadi kalau kita masukkan data baru, kita masuk kategori masuk kemana. Jadi kayak Anda sudah bikin kelompok, ada tes coba, Anda masukkan, oh ini kondisi karakter ini. Oh dia masuk ke kelompok yang 1 atau kelompok 2, seperti itu. Ya, jadi klasifikasi itu namanya belajar. Jadi kita ngetrain dulu, baru habis itu kita masukkan uji datanya, baru kita bisa tahu dia masuk kelasnya ada di mana. Itu namanya supervised learning. Nah, tipe supervised learning itu sebenarnya tadi sudah saya sampaikan, dia ada klasifikasi dan regresi. Sama-sama dia bisa untuk memisahkan data-data yang ada. Di klasifikasi dia cenderung memisahkan data yang masing-masing kelompok. Sedangkan regresi kita bisa trennya, kita cari trennya yang di garis merah sebelah regresi. Inilah yang kita akan cari. Dengan syarat data yang ada ini terhadap ini kita hitung, seperti saya rasa Anda pernah belajar di metode numerik itu ada seperti ini. Nah, ini tipe supervise,
ini tadi sudah sama kayak tadi, dipisahkan. Nah, sekarang kita mau tanya, klasifikasi itu apa sih sebetulnya? Sama-sama dia proses prediksi label atau kategori kelas discrete. Di sini yang kita lihat adalah kelas, cirinya adalah kelas discrete itu pasti akan kita masukkan sebagai proses untuk klasifikasi datanya discrete, maka dia masuk berisi dari label atau kategori kelas discrete. Khususnya di sini ada discrete. Nanti berikutnya discrete itu kayak apa, kelas discrete gimana kayak kalau kelas yang kontinu. Kita lanjut. Regresi sama aja proses prediksi dengan nilainya kontinu sebagai lawan deteksi nilai kategori dalam klasifikasi. Jadi seperti ini kondisinya. Ini kelas-kelasnya. Nah, jadi kita mau masukin, ya, isinya di mana, angkanya berapa bisa. Nanti Anda bisa paham ya. Nah, dengan adanya seperti tadi, maka kita akan berpikir algoritma apa yang ada sih sebetulnya di supervised learning. Ini adalah contoh beberapa algoritma supervised learning. Ada KNN, Nearest Neighbor, jadi nanti dia mencari 3 nilai kedekatannya yang paling sesuai. Selalu K-nya itu ganjil selalu. Karena kalau umpamanya kalau 3 atau 4, 3, kita kan kalau 1 ke B, yang 1 ke A, 2 yang A ada 2, maka dia kategorinya kelasnya A. Kalau 4, kita agak bingung. Maka itu umumnya KNN itu adalah K-nya ganjil, biasanya seperti itu. Nah, ada algoritma lain lagi namanya linear regresi dan logistik regresi. Ada SVM, ada decision tree atau pohon keputusan. Random forest itu istilah kacau hutan acak, jadi dalamnya terdiri dari tree. Terus terakhir neural network. Ini neural network ini nanti banyak ditemuin di deep learning. Ya, seperti itu. Oke, tadi kita sudah tahu yang kita sebut dengan supervised. Ciri khasnya klasifikasi ada, regresi ada. Ada mau bertanya sampai sini? Tidak ada, saya sambung kembali. Unsupervised learning, namanya unsupervised. Berarti tidak terawasi, kita minta, kayak saya minta tolong, Anda bikin kelompok, cuma ada tambahnya, kemudian cuma 1, 2. Rupanya kalau saya bikin kelompok, mau berapa aja terserah, itu namanya unsupervised. Jadi definisi dari unsupervised sendiri adalah pembelajaran tanpa pengawasan, membiarkan model bekerja sendiri untuk menemukan informasi yang mungkin tidak terlihat oleh mata manusia. Algoritma unsupervised melatih dataset dan menarik kesimpulan pada data yang tidak berlabel. Intinya itu. Jangan lupa, unsupervised berarti datanya tidak berlabel. Sehingga proses dari pembelajaran dari unsupervised learning, data input tersedia, terus kita menggunakan algoritma machine learning yang untuk unsupervised, maka dia menghasilkan satu output, tapi dia tidak sama tadi dengan output yang tadi sudah tersedia. Kalau dia ini enggak, kita nggak tahu outputnya, masih nyari terbentuknya berbeda-beda. Itu namanya di unsupervised. Nah, seperti apa sih datanya sendiri? Ini salah satu bentuk data yang bisa digunakan untuk tipe learning unsupervised. Di sini kalau Anda lihat, di sini tidak ada satupun kelas di sini ada karakter usia, terus pendidikan, terus berapa lama dia bekerja, dan seterusnya. Tidak ada dia dikelompokkan sebagai kelompok apa. Maka ini kita sebut sebagai unsupervised. Nanti dari sini kita bisa gunakan ada lain lagi. Nih, yang saya bilang tidak ada label. Ada mau tanya? Kita lanjut. Nah, ini salah satu contoh unsupervised. Tipe dari unsupervised salah satunya adalah cluster.
klaster, kita ngelompokin sendiri kan namanya klaster kelompok sendiri. Kita bisa representasikan di mana ini untuk fraud pada kartu kredit. Jadi orang atau yang berbuat curang. Dapat dikembangkan dengan algoritma supervised learning bisa. Namanya jadi nanti semi supervised learning. Itu yang kita. Oke.